wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf, ini kita telat 4 menit ya. Karena tadi saya masih restart untuk koneksi internet saya. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang TOEFL ITP bagian reading. Nah, nanti di TOEFL ITP bagian reading, kita akan mendapati 50 pertanyaan. Kemudian nanti ada 5 reading passages, kemudian masing-masing reading nanti terdiri dari 9 sampai 12 pertanyaan. Nah, inilah tabel konversinya. Jadi let's say teman-teman ingin mendapatkan skor 500 ya. 33 ya. Kemudian 550, 40, kemudian 600, 45. Ini kalau teman-teman ingin mendapatkan skor tertentu di bagian reading. Apakah itu mungkin? Jawabannya mungkin, asal kita persiapan dengan matang terkait dengan vocabulary-nya, kemudian strategi untuk memahami main idea atau topik dari bacaan. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan strategi yang ini sangat penting sekali dalam soal reading. Strategi yang akan saya ajarkan di sini ada 3. Yang pertama adalah scanning, skimming, sama intensive reading. Ya, scanning ini pada dasarnya adalah membaca cepat, baca cepat untuk mencari keyword. Jadi membaca cepat untuk mencari keyword atau kata kunci. Nah, scanning kita lakukan ketika soalnya menanyakan detail. Nanti akan saya contohkan. Jadi kalau pertanyaan tentang detail dari sebuah sebuah kalimat, maka nanti kita melakukan namanya scanning. Kalau skimming, ini nanti pertanyaan yang cocok adalah pertanyaan mencari main idea. Nah, kalau skimming, maka caranya kita harus membaca dengan cepat untuk mencari main idea-nya apa. Nah, ini biasanya main idea ada di awal paragraf, di setiap paragrafnya. Jadi skimming ini nanti baca cepat untuk mencari main idea. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, intensive reading. Maka ini adalah cara Anda membaca secara seksama ketika keyword di scanning itu sudah ketemu. Jadi misal Anda ditanyakan tentang sebuah vocabulary, kemudian Anda cari vocabnya di mana, Anda tidak tahu jawabannya, kemudian Anda lakukan intensive reading. Apa kira-kira maksud dari vocab tersebut? Nah, ini kita lakukan intensive reading. Nah, habis ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di soal reading, tugas kita bukan menerjemahkan, is not to translate every single word. Tetapi tugas kita adalah menjawab pertanyaannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah read the question first. Baca dulu pertanyaannya. Dibaca ini pertanyaannya, kira-kira apa? Oke. Nah, kemudian yang sekarang ingin saya jelaskan adalah how to find main idea. Ya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaannya biasanya tentang what is the topic, kemudian what is the subject, what is the main idea, what is the author main point, what is the author primary concern, which of the following would be the best title, what the author discuss, what does the author discuss, itu juga bisa. Jadi pada intinya menanyakan topik. Nah, soal reading yang menanyakan main idea ini nanti ada di awal. Nah, ini sama dengan soal di listening. Di listening dia juga akan menanyakan main idea dari percakapannya. Jadi ada pola yang sama antara listening dan reading. Nah,
Tips saya untuk main idea caranya adalah baca main idea ada di awal paragraf. Kemudian jawabannya akan berbentuk sinonim atau kata yang lain. Oke. Ini saya percepat aja yang bagian ini karena ini sudah saya sampaikan di kelas TOEFL preparation. Jadi kalau one paragraph ini nanti kita baca first sentence-nya. Kemudian kita cari ini mana yang cocok dengan first sentence itu. Di sini dituliskan basketball was invented in 1891. So the answer is D. Yang D. Kenapa? Karena kita menggunakan sinonim. Basketball diganti dengan a kind of sport. Kemudian yang B salah karena history of sport di sini jamak. Sedangkan yang ditemukan di sini adalah tunggal yaitu basketball. Nah, kalau lebih dari 2 paragraf, maka Anda lihat apakah paragraf tersebut memiliki ide yang lain atau dia memiliki ide yang sama. Contohnya, di sini ada 2 paragraf. Yang pertama mengatakan smoking can be considered as an activity that leads into some major problems. Jadi yang dijelaskan pertama adalah masalah caused by smoking. Yang kedua, on the other hand, smoking has advantages for government. Dia revealing advantages atau keuntungan dari merokok. Maka ketika ada 2 hal yang berbeda, kita harus menggabungkan hal pertama dan hal kedua. If we say the danger, no, karena di sini ada advantage-nya. Maka kombinasinya adalah yang C, the good and bad effect of smoking. Oke, coba sekarang ini pertanyaan dari saya. Ada 2 pertanyaan, ini ada 2 paragraf. Oke, kemudian silahkan dijawab. Pertanyaan yang bersama, nomor 1 dan 2, menanyakan main idea. You have 2 minutes. Anda punya waktu 2 menit. Caranya baca paragraf di setiap paragrafnya, kemudian Anda tentukan ini kira-kira mana yang tepat jawabannya. Oke, saya berikan waktu. Saya beri waktu 2 menit ya, sebentar. Saya set dulu, saya set dulu waktunya 2 menit. Oke, 2 minutes. 2 menit. Pilih jawaban nomor 1 dan 2.
Okay, you can submit now. Okay. Oke. Yang lainnya? Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah merespon. Now let's see number 1. The passage mainly discusses. Kira-kira para nomor 1 ini kira-kira dia apa? Apakah something different atau something same? Kira-kira different atau same? Beda apa sama kira-kira? What do you think? Beda apa sama? Ini sama ini mereka mendiskusikan hal yang sama atau beda. Kayak tadi loh, manfaat merokok. Nah, yang kedua, bahaya merokok. Sama. Ya kan? Kalau sama, berarti di mana? Where is the main idea? First or second? Atau both? Kalau sama, kira-kira first or second or both? Kira-kira first, second, or both? Oke. Kira-kira first, second, atau both? Kira-kira di mana? Di first. Kalau both, ini nanti kalau dia beda. Misal di sini good, di sini bad. Nah, ini both. Ya. Ini both. Tapi kalau ini sama, maka main idea-nya ada di first. Gitu ya. Oke, sekarang the passage mainly discusses. Kalau kita jawab how many hurricanes occur each year, ini salah. Kenapa salah? Karena dia tidak ada keterangan lokasinya di mana. Maka ini namanya too general. Terlalu luas ya. Terlalu luas. Di mana kejadiannya? Kan nggak disebutkan kan? Oke. Kalau yang B, the strength of hurricane, ada nggak kekuatannya? Ada nih. Misal di sini ada at least 115 km per hour. Ini kecepatannya ini. Ya. Bisa jadi, tetapi namanya too specific. Terlalu spesifik. The weather in the North Atlantic. Cuaca di North Atlantic. For my question. Cuaca itu apakah selalu hurricane? Tidak kan? Cuaca itu bisa hujan, bisa kering, dan lain sebagainya. Maka ini kita sebut too general. Karena dia terlalu umum. Cuaca. Yang tepat adalah D. Hurricane. Sama kan? Nah, in North Atlantic. Sama dia diganti dengan in one part of the world. Di salah satu belahan bumi. Nah, North Atlantic kan masih di bumi kan? Maka saya bisa katakan adalah di salah satu belahan bumi. Jadi North Atlantic-nya diganti sinonim dengan one part of the world. Nomor 2. The best title for this passage would be, kira-kira apa yang cocok? Kalau North Atlantic Ocean, ya, berarti ini membahas ocean, bukan membahas hurricane. Berarti ini salah. What happens from May through November? Di mana? Tidak ada. Oke. Hurricanes, the damage and destruction. Hurricane di mana? Tidak ada. Yang tepat adalah storms of the Northern Atlantic. Nah, storms ini menggantikan hurricane. Jadi kesimpulannya, Anda lihat dia itu idenya sama atau beda. Kalau sama berarti di first, oke. Kalau beda berarti di keduanya. Jangan lupa mereka akan menggunakan sinonim. Nah, itu adalah cara untuk mencari main idea. Jadi
Anda lihat dulu kira-kira per paragraf ini apakah they are discussing the same thing or they have different view. Kemudian yang kedua adalah how to find detail. How to find detail answer. Bagaimana mencari jawaban di soal detail. Nah, tadi sudah saya jelaskan, untuk soal detail kita harus menemukan keyword. Yang pertama, find the keyword. Oke? Yes. Kalau 3, 4, 5, PC, dan seterusnya, apakah tetap lihat? Ya. Nah, mereka membahas sesuatu yang sama atau beda-beda. Kemudian Anda simpulkan. Ya. Contoh. Paragraf 1. Kota wisata Batu adalah kota wisata terkenal di Indonesia. Dia memiliki 4 wisata utama. Di paragraf kedua, saya menjelaskan bahwa di Batu ini ada namanya Secret Zoo. Paragraf ketiga, saya menjelaskan di Batu ini ada waterfall. Paragraf keempat, saya mengatakan bahwa di Batu itu ada namanya Jatim Park. Oke, nah ini kira-kira they are discussing the same thing atau different. Kira-kira 2, 3, 4 ini mereka beda-beda atau dia cuma meneruskan paragraf pertama. Paragraf 2, 3, 4. Ini kira-kira dia meneruskan paragraf pertama atau mereka mempunyai topik bahasan yang lain. Gimana kira-kira? Meneruskan, ya kan? Ini kan meneruskan. Oke? Jadi ini meneruskan. Nah, kalau yang beda gimana? Misal, nomor 1, kota wisata Batu. Nomor 2, misal Padang. Nomor 3, misal Surabaya. Nomor 4, misal Makassar. Nah, kalau ini beda atau meneruskan? Kalau ini beda atau meneruskan? Beda. Oke? You got the point? Paham cara membedakannya? Apakah kayak gini atau yang kayak gini? Jadi ini beda. Maka kalau beda, nggak bisa kita katakan ini kota wisata Batu. Tapi kalau kayak gini, maka main idenya adalah kota wisata Batu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita balik lagi. Bagaimana mencari jawaban di detail question. Di detail question, find the keyword. Kata kuncinya apa? Ya. Kalau di tipe soal TOEFL, ini nanti bacaannya semuanya ada di first main idea, ada di first sentence. Jadi tipe bacaan reading di TOEFL ITP ini nanti main idenya ada di awal, tidak di akhir paragraf. Oke? Clear? Ya. Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut, Sar, lanjut. Oke, ya. Jadi gini, teman-teman, kalau Anda tanya, oke, kemudian saya jelaskan, saya tanya, nah tolong direspon supaya saya tahu ini sudah got my point atau belum, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya jelaskan, saya tanya balik. Nah, nanti tolong dijawab apakah ini sudah paham atau belum. Kalau sudah, saya akan lanjutkan. Kalau belum, nanti saya perjelas lagi. Oke. Jadi pertama, yang kedua adalah kita mencari keyword dari pertanyaan itu. Kemudian gunakan sinonim dan paraphrase karena mereka nanti akan membuat jawabannya menggunakan sinonim atau paraphrase. Ya. Kemudian habis itu kita baca passage-nya. Contoh. Tugas Anda ketika ada pertanyaan kayak gini, ini kan bukan pertanyaan main idea. Pertanyaan apa ini?
Ini pertanyaan tentang details. Di sini pertanyaan details modelnya kayak gini. Jadi dituliskan separuh, Anda disuruh melengkapi. Ini jangan dijawab dulu, saya jelaskan dulu. Nah, ini kan beda pertanyaannya sama yang atas tadi. Ya, dia nggak menanyakan main idea, dia menanyakan gini. Prehistoric evidence has been found so that bla bla bla. Nah, tugas Anda adalah mencari keyword pada pertanyaan, bukan bacaan, tapi pertanyaan dulu. Nah, keyword itu apa? Key itu kata, kunci, word itu kata, berarti kata kunci. Mana yang Anda anggap itu penting? In your opinion, prehistoric evidence has been found so that, itu kira-kira yang penting apa? Satu kata yang penting. Yang menurut Anda penting. Apa kira-kira? What is the keyword from this passage? Prehistoric. Dah, ketemu kan? Then, kalau sudah ketemu, maka langkah selanjutnya adalah you do scanning. Anda lakukan scanning. Anda cari di bacaan mana prehistorik. Kalau sudah ketemu, Anda lakukan intensive reading. Anda baca secara intensif di kalimat yang mengandung prehistorik. Kemudian Anda tentukan apakah dia refer to A, B, C, atau D dengan cara menggunakan sinonim atau paraphrase. Ini jangan dijawab dulu. Ini saya berikan dulu instruksinya, caranya. Jadi kan pertama Anda cari keywordnya. Kalau sudah ketemu, kemudian Anda cari di sini. Ini mana ada kata prehistorik. Kalau sudah ketemu, maka Anda lakukan intensive reading di kalimat yang mengandung kata prehistorik. Kemudian Anda cocokkan apakah dia A, B, C, D. Mereka nggak mungkin menuliskan perfix sama, mereka menggunakan sinonim atau paraphrase. Jelas ya? Oke. Sekarang silahkan dipikir dulu kira-kira apa jawabannya. Tidak usah terburu-buru, saya berikan waktu 30 detik. Oke, you can submit now. Yuk, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 9. Oke, sekarang kita lihat ya. Mana prehistoriknya? Kita baca cepat, ini ketemu. Nah, ini namanya strategi. Jadi jangan diterjemahkan mulai horses sampai location, jangan. Tapi kita harus menggunakan smart way. Caranya temukan. Oh, ketemu. Kalau sudah ketemu, Anda lakukan intensive reading di kalimat yang kita temukan kata kunci itu. Jadi mulai however sampai not clear. However, prehistoric remains showed at the end of the Ice Age some 10,000 years.
Ada 10,000 ada, di sini ada 10,000, tetapi beda. Di sini domestic horses have similar DNA. Di sini ada 10,000, di sini ada, tetapi ini bukan similar DNA. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. The ice caps melted, mencair. Di sini ada at the end of ice age. Kemudian wild horse died out. Maka wild horse became extinct. Nah, jadi Anda nggak perlu baca semuanya, diterjemahkan semuanya, nggak perlu. Kita lakukan strategi find the keyword. Sudah? Jelas? Next. Di soal kedua. What is the keywords? Kira-kira menurut Anda kata kuncinya apa? Kata kunci ini nggak harus satu ya. Bisa dua, bisa tiga. Menurut Anda kata kuncinya apa ini? Penelitian yang dilakukan tahun 1982 menemukan bahwa in the United States soil erosion, bla bla bla. What is the keyword? Apa kira-kira keywordnya? Yang Anda anggap penting. Soil erosion, it can be. Selain soil erosion apa? 1982, very good. Yeah. 1982. Nah, kalau soil erosion, dia bisa digantikan dengan kata yang lain. Tapi kalau tahun, ini tidak bisa. Oke ya. Jadi kata kuncinya adalah 1982. Penelitian yang dilakukan di tahun 1902 menunjukkan bahwa. Now, Anda cari mana yang ada 1982. Anda lakukan intensive reading. Anda cocokkan jawabannya A, B, C, atau D. Saya berikan waktu 1 menit. Oke, submit now. Yuk, semuanya menjawab. Submit now. Oke. Oke. Ya, so the answer is between A or C ya. Oke. Tidak ada jawaban yang lain? Oke. Sudah? Finish? Ya. Sudah, Sir. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dulu di soal kedua ya. Karena sebentar lagi ada kumandang azan sholat isya. Nah, sambil nunggu azan kita kerjakan di soal kedua. Prosesnya sama,
temukan keywordnya, kemudian Anda cari keyword itu di paragraf, kemudian lakukan intensive reading. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk soal berikutnya. Habis itu nanti kita bahas sesudah kumandang azan. Nah, ini Anda cari kata kuncinya, kemudian Anda jawab mana. Saya berikan waktu 1,5 menit.
Oke. Sekarang kita bahas nomor yang kedua ya. Research completed in 1982. Tadi teman-teman jawabannya ada di A sama C. Ini ya. Sekarang kita lihat kata kuncinya. Mana kata kuncinya? 1982. Ketemu kan? Kalau sudah ketemu, Anda baca. Di sini ada statement the United States sampai productivity. Ini ya, ini yang kita lakukan intensive reading. Sekarang caranya gini. Discovered in 1982 that 1/5. Di sini ada 1/5. 1/5, 1/5, ini sama dengan 20%. Mana yang 20%? Sudah jelas, A sama C. Berarti B sama D kita eliminasi. Sudah ya? Ini sudah mengerucut ke A sama C. Kita lanjutkan. Of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish soil productivity. Diminish itu sama dengan reduce. My question. Menurut Anda, yang 20% itu losing topsoil atau diminish soil productivity? Losing atau diminish? Menurut Anda, yang 20%, losing atau diminish? Mana yang 20%? Losing atau diminish? Jadi kalimat itu, kira-kira losing atau diminish? Losing atau diminish? Bagaimana yang lainnya? Oke, very good. Jawabannya adalah losing. Nah, kenapa enggak yang diminish soil productivity? Ya memang ada diminish soil productivity. Berkurangnya produktivitas dari tanah. Itu berkurang. Tetapi bukan 20%. Yang 20% adalah losing topsoil yang mengakibatkan berkurangnya soil productivity. Jadi kalau di sini reduce the productivity of farmland tanpa statement by 20%, misalnya dicoret kayak gini, maka A ini benar. Tapi kalau ada unsur 20%-nya, yang tepat adalah yang C. Nah, sama dia losing topsoil diganti dengan causing significant damage of farmland. Jadi dia gunakan sinonim, dia paraphrase dengan kata yang lain. So the answer is C. Nah, di nomor ketiga, what is the keyword? Apa kira-kira keywordnya? Which of the following increased? Apa yang naik? Apa yang naik di New Zealand after 1984? Increase after 1984. Ini 84 kan? Berarti after, berarti mulai sini. Oke, kita cari apa? Kita cari apa yang naik di New Zealand sesudah 84. A study of environmental effect conducted in 1993 found that the end of fertilizer subsidized. Di sini ada fertilizer use. Ada ya? Ada. Tapi di sini dia bilang apa? Dia bilang fall. Fall itu apa? Jatuh. Sedangkan yang dicari adalah naik. So B is not the correct answer. A fall compounded by the decline in work commodity prices which cut farm income. Ada farm income? Ada. Tetapi dia apa? Dia cut. Padahal yang kita cari adalah increase. So we delete this one. The removal of subsidies also stop land clearing and overstocking. Ada overstocking? Ada. Dia bilang apa? Stop.
yang dicari Inggris. So C is not the correct answer. Jawabannya apa? D, farms diversification, dari kata farms began to diversify. Maka jawabannya adalah yang D. Jelas ya? Jadi kalau main idea, first sentence-nya, kemudian Anda cari sinonimnya, tapi kalau detail Anda cari keyword-nya, cari di sini, kemudian cocokkan apakah dia refer-nya ke A, B, C, atau D. Oke? Jelas ya? Karena pertanyaannya kayak gini. Jadi main idea itu pasti yang pertama. Habis itu pertanyaan tentang detail. Nah, detail caranya kayak gini modelnya. Oke. Sekarang saya berikan waktu 1 menit untuk skimming ya, untuk skimming. Dibaca dulu 1 menit. Oke, finish. Ya. Skimmingnya cukup ya. Jadi baca sekilas, oh ini tentang alkohol distilled with animal part. Alkohol yang diisi dengan potongan binatang. Judulnya Making Booze with Rare Animals Sends Men to Prison. Nah, sekarang apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya adalah some people believe that alcohol which includes animal parts bla bla bla. Oke, saya berikan waktu 1 menit untuk pertanyaan pertama. Okay, you can submit now. What is the answer? Hmm. Hmm. Okay. Ya. Oke. Hmm. Hmm. So it's between A or B ya. Oke, teman-teman menjawabnya antara A sama B. Kita lihat sekarang. Apa kata kuncinya? Some people believe that alcohol includes animal part. Alkohol, animal part. Mana alkohol animal part? Di sini ada alkohol animal parts, ya kan? Distill with sama dengan which include. Oh, berarti jawabannya ada di sini. Set.
sampai sini. Ini kan kita cari dulu di sini, oke? Perhatikan, apakah dia tradition from China? Di sini ada tradition. Ya kan, ada tradition. Tapi sampai sini ada nggak statement bahwa this tradition is coming from China? Ada nggak? Coming from China. Tradition coming from China. Ada nggak? Tidak ada ya? Oke, kita lihat lagi. Stemming from the supposed curative. Nah, di sini ada kata curative. Curative ini adalah adjective dari kata kerja cure. Artinya apa? Dia bisa menyembuhkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, can cure diseases. Some drinkers sama dengan some people, prefer sama dengan believe. Their alcohol, which includes tradition stemming from supposed curative. Jadi ada kata curative ini sama dengan cure, maka jawabannya adalah yang A, can cure diseases, bisa menyembuhkan sakit. So the answer is A. Kalau B, dia memang ada tradition, tetapi tidak spesifik mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari China. Kalau ini tidak, lucrative trade, perdagangan yang menguntungkan, more intoxicating, lebih memabukkan juga tidak. Number 2. Cari kata kuncinya, kemudian dicari jawabannya. Saya berikan waktu 1 menit. Oke, you can submit now. Yuk semuanya submit. Di sini kata kuncinya ada reported, ya kan? Di sini ada Chinese media report. Nah, ya. Oke. Ada B, ada C. Oke, yang lainnya ada B, ada C. Udah ya, kita lihat. Chinese media report that a liquor manufacturer. Liquor itu minuman yang memabukkan. Alcohol producer, sama ya. In Guangdong province, sold bottles liquor that include species of rare animals. Nah, di sini dia katakan by selling bottles alcohol stuffed with part of rare species. Nah, di sini ada hope to capitalize. Capital, ya. Capitalize ini adalah verb yang menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan keuntungan. Maka jawabannya adalah wanted to profit from the exercise. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Dari aktivitas tersebut adalah apa? By selling liquor with part of rare species. So the answer is B. Kalau yang C, tes alternatif medicine tidak ada statement itu. Next, number 3. Ya, number 3. 1 minute.
Okay, you can submit now. Oke, ya antara A sama C ya. Oke, mungkin ada yang lain antara A sama C. Kita cari ya. Kita cari di sini ada alcohol include snake and tiger bone. Di sini ada snake wine made by drowning a live snake in alcohol can also be found in Southeast Asia. A scan wine steeped with bones of tigers. Oke, sampai sini kita belum menemukan ya. Apakah dia ilegal, apakah dia expensive, apakah dia medical unproven, apakah itu grow practice. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, then we continue. Di sini ada statement neither of this. Nah, neither of this. Berarti kalau neither berarti tidak satu pun dari keduanya. Keduanya apa? Ya ini tadi, live snake, alkohol, sama tiger bone. Neither of this. Tidak satu pun dari live snake sama bone tigers itu has proven medicinal value. Jadi secara medis dia tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Maka jawabannya adalah yang C, is medically unproven. Jadi has proven medicinal value, dia tidak, maka jawabannya yang C. Kalau illegal in China, nah yang illegal in China bukan ini. Tapi hunt, kill, trade, protected animals. Tapi kalau yang ini alkohol, yang ditanyakan adalah alkohol, bukan hunt, kill, or trade protected animal. Di sini alkohol yang mengandung. Jadi bukan snake sama tiger bone yang ditanyakan, tapi alkohol yang mengandung. Jawabannya adalah is medically unproven. Next, number 4. Keempat. Ya, 1 menit. Lihat kata kuncinya, kemudian sinonimnya apa. Oke, submit now. Submit now. The authorities who arrested the manufacturer says, apa says itu? Menyita. Oke. Authorities sama dengan polis. Otoritas ya. Busted a manufacturer and confiscated. Nah, says sama dengan confiscated. Di sini ada 24 bottles, maka jawabannya adalah yang B, 2 dozen bottles of liquor. Very good. Last one, terakhir, nomor 5. 30 detik. Okay, you can submit now. What is the answer?
Oke, ada A, B, C, D. Oke, lengkap ini ya. Ada A, B, C, D. Yang lainnya? Oke, sekarang kita lihat ya, perhatikan. Di sini dia dipenjara berapa tahun? Dia di sini katakan nearly 11 years. Nah, nearly itu belum, hampir. Ya kan? Hampir. Jadi kalau hampir itu kayak gini, ini 10, ini 11, nearly itu di sini. Dia belum 11 tapi lebih dari 10. Ya. Maka 11 years bukan. 10 years juga bukan. Ya. Yang tepat adalah yang C, just over a decade. Jadi 10 tahun lebih. Nah, ini yang tepat. Kalau under, ini berarti di bawah 10 tahun. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya, jangan lupa mereka akan menggunakan pola sinonim atau paraphrase. Oke. Baik teman-teman, demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Nah, besok saya akan ganti yang tadi saya telat masuk ya. Kita akan ganti besok. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Sama-sama.